Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan QS, selamat pagi. Apa kabar? Bersama saya Yolanda akan menemani kalian di program Ngopi atau Ngobrol Inspiratif. Tentunya di QS TV. Nah, kali ini saya nggak akan sendirian karena kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial di samping saya ini. Ada Bu Nurul di dalam studio. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa bahagia tentunya. Oke, ya. Kita semua tahu kalau Bu Nurul ini merupakan guru BK di SMAN 1 Mojosari. Sekali. Oke, mungkin mau disapa kawan-kawan QS? Oke, terima kasih buat kawan VS TV semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung dan sharing dengan kawan VS TV semuanya. Oke, kali ini di ngobrol inspiratif ya. Iya. Oke, ya. Oke, pagi ini kita mau ngobrol santai-santai saja ya, Iya. Bu. Nah, mumpung ada guru BK nih di sini ya. Iya. Jadi mau tanya nih, BK itu sebenarnya apa sih, Bu? Oke, terima kasih ya. Ini ngobrol soal BK ya. Ini mungkin bukan sesuatu yang asing buat siswa baik di SMP, di SMA ya. Ya. BK adalah kalau kepanjangannya bimbingan konseling nih, ya. Salah satu layanan yang ada di sekolah untuk membantu siswa dalam berkembang secara optimal, mandiri tentunya ya, khususnya untuk merencanakan masa depannya. Apalagi untuk di SMA sendiri ini kan siswa-siswi itu tidak dicetak untuk bekerja ya, karena memang belum dibekali skill ya, tapi dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan berbagai macam rencana tentunya ya. Itu sekilas tentang BK di sekolah. Oke, jadi itulah sekilas gambaran peran BK ya, Gambarannya Bu. seperti itu ya. Ya. Tapi Ya. kebanyakan para siswa itu menganggap BK seperti polisi sekolah. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi bagaimana tanggapan Oke. itu sendiri? Ngomong soal BK adalah polisi sekolah, BK adalah mungkin pengadilan, Iya. BK itu sesuatu yang menakutkan, horor, tempat siswa yang salah dan bermasalah gitu ya. Itu memang image yang ada dan belum hilang di tengah-tengah siswa ya. Iya, Bu. Karena apa yang menyebabkan itu juga mungkin varian sekali ya. Karena mungkin dari sekolah sebelumnya punya pengalaman, atau mungkin dari sekolah yang sekarang juga ya. Ketika tahu temennya itu melanggar tata tertib sekolah, misalnya si A lompat pagar, penanganannya gimana? Oh, dibawa ke BK. Ya. Iya. Terus mungkin melihat temennya lagi ini si C ini suka sekali membolos, sering nggak masuk. Ini gimana? Oh, tempatnya di BK. Di BK. Pemandangan seperti inilah yang membuat image siswa itu bahwa saya nggak mau ke BK deh. BK itu tempatnya anak yang salah, anak bermasalah, anak yang nakal, dan lain-lainnya. Padahal BK itu merangkul siswa ya, Bu. Oh, sekali lagi tadi di awal saya sudah menyampaikan ya bahwa BK itu ada di sekolah itu dalam rangka upaya membantu siswa dengan layanan yang ada, dengan bimbingan yang ada untuk menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perannya sebagai siswa dan siap di masa depannya. Contohnya di BK itu kan juga ada layanan informasi, ada layanan konseling, ada layanan konsultasi, ada layanan pembelajaran. Ya. Dari berbagai layanan itulah nanti yang bisa dimanfaatkan dan harusnya memang dimanfaatkan ya untuk siswa dalam mencapai tadi perencanaan masa depannya yang lebih optimal tadi. Ya, jadi untuk kawan POS jangan takut ya untuk masuk ke BK. Harapan saya sih jangan Iya. takut ya, tapi untuk merubah image yang tadi itu tadi ya. BK tempatnya pengadilan, guru BK itu suka memberikan hukuman, memberikan sanksi gitu ya. Untuk mengubah itu memang tidak gampang ya. Ya, Butuh benar waktu, sekali. juga butuh proses, apalagi kalau pengalamannya tadi seperti itu ya. Kecuali kalau memang dia di sekolah sebelumnya sudah punya pengalaman yang baik tentang BK. Kan BK itu tidak hanya menangani siswa yang bermasalah, khususnya di SMA ini ya, untuk merencanakan misalnya salah satu siswa rencana saya setelah SMA ini kemana ya? Oh, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ini. Ya, Ini kan dibutuhkan informasi. ya. Dan itu Apa ada sih sebenarnya? BK. Ya, apa sih sebenarnya syarat untuk masuk ke perguruan tinggi ini? Ya, terus prosedurnya seperti apa?
BK juga salah satu solusi untuk memberikan jawaban itu tadi. Iya. Ya, benar sekali. Jadi BK itu bukan hanya tempatnya untuk anak nakal ya Bu. Ngomong-ngomong soal anak nakal atau anak bermasalah nih ya, kalaupun memang sistem yang ada di sekolah itu membuat BK menangani, artinya contoh, anak ini seringkali terlambat. Ya, diingatkan sekali, 2 kali oleh gurunya, mungkin wali kelasnya juga, bahkan sudah ada pendekatan, tapi masih belum ada perubahan sikap, belum ada perubahan perilaku. Nah, mungkin inilah digeser ke BK. Kami coba menanganinya, mencoba mengenali apa sih yang melatar belakangi si anak ini sering terlambat. Kami mulai gali, mulai dari siapa dia sebenarnya, bagaimana keluarganya, bagaimana kondisi ekonominya, dia anak keberapa. Kita coba apa yang melatar belakangi dia terlambat ya. Karena tidak ada siswa itu yang punya niatan benar-benar niat saya ingin terlambat, saya ingin melanggar, tidak ada. Pasti semua itu ada alasannya. Ya, mohon maaf juga ya, mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya itu tanpa tahu apa yang jadi penyebabnya langsung menjudge si anak ini sering melanggar. Si anak ini suka misalnya rokok, mungkin di lingkungan kelas ya, di lingkungan sekolah mungkin pernah kejadian tanpa mencari tahu, tanpa menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan si anak tersebut berperilaku seperti itu. Pernah, iya, ini sekedar sharing aja, sekedar cerita. Nah nih ya, ada salah seorang siswi ya, siswi kok setiap pagi selalu terlambat, ada apa sih dengan dia? Mungkin ada yang menilai langsung, ini dandannya terlalu lama, mandinya kelamaan, tampil cantik ya. Tapi nggak seperti itu. Setelah kita dekati, ya ternyata anak ini merawat ayahnya yang saat itu sedang stroke. Nah, dia menggantikan peran ibu. Ibu kemana? Ibu ternyata menjadi tulang punggung keluarga. Ibunya harus mencari nafkah keluar kota. Nah, kita lakukan pendekatan, kita coba untuk mengatur waktunya, manage bagaimana sih mengatur waktu biar antara sekolah dan tugasnya dia sebagai anak juga tidak terbengkalai ya. Tapi ya sekali lagi manusia itu kan kadang-kadang hanya bisa berencana ya. Ya, ini pernah cerita, Bu saya sudah siap Bu, saya sudah mengatur waktu, dari malam saya sudah siapkan mana tugas, mana nanti perlengkapan ayah saya. Ternyata pada hari itu ya, khususnya hari Senin, untuk Senin itu kan biasanya berangkat lebih awal dari hari-hari karena ada upacara ya. Dia terlambat lagi. Tanpa banyak alasan dia langsung meneteskan air mata. Ya, menyampaikan bahwa saya sudah siap Bu, saya benar saya sudah siap. Ternyata ketika mau berangkat ada sesuatu kejadian yang membuat dia harus merawat ayahnya lagi. Nah, hal-hal inilah nanti yang perlu kita kenalkan pada siswa-siswi bahwa sebenarnya BK itu bukanlah satu momok yang harus takuti, bukan satu guru yang nanti menghukum, bukan satu guru yang jahat, enggak lah ya. Tapi kita coba membantu, dekat dengan kalian, membantu kalian untuk berkembang secara optimal, mandiri, mencapai cita yang kalian citakan tentunya. Ya, karena BK itu ada untuk siswa ya. Insya Allah demikian. Nah, ngomong-ngomong soal dekat dengan siswa ya. Ya. Nah, bagaimana cara Bu Nurul sendiri untuk mendekatkan diri dengan siswa? Ya. Semakin seru nih rupanya. Guru BK itu memang harus dekat dengan siswa ya. Karena memang kita nggak akan bisa membantu, nggak bisa akan join dengan mereka tanpa dekat ya. Nah, untuk mendekati ini gimana? Itu nggak mudah juga. Nggak mudah kita membalikkan tangan ya, apalagi kalau si anak ini atau yang bersangkutan ini sudah membawa image bahwa guru BK itu jahat. Guru BK itu harus saya jauhi, saya nggak boleh dekat dengan guru BK. Nanti urusannya nanti ujung-ujungnya nanti sanksi, bahkan mungkin nanti bisa terpot dan lain-lain. Upaya saya paling tidak pendekatan ini ya bertahap ya, mulai dari pengenalan secara klasikal. Di situ kan ada layanan orientasi. Sebenarnya BK ini apa? Kami kenalkan dulu ke
siswa secara klasikal. Dalam BK itu ada layanan orientasi, ada layanan informasi, ada layanan bimbingan ya, termasuk nanti ada layanan konseling. Siswa-siswa yang nanti dalam tanda petik ada sesuatu masalah ya, yang buat dia galau itu kan macam-macam ya. Iya. Yang namanya manusia itu apa ada yang lepas dari masalah? Tidak ada. Ada ya. Mungkin kita hanya bisa melihat oh ini enak ya keluarganya harmonis, ekonominya juga bagus, apa dia dijamin nggak ada masalah? Tapi di balik itu semua pasti ada masalah. Karena setiap manusia selama kita hidup masalah akan mengikuti. Iya. Justru kalau kita nggak ada masalah itu mungkin dipertanyakan. Kita hidup apa enggak? Iya. Iya kan? Ada sebuah filosofi ketika bayi itu lahir ya. Salah satu bukti bahwa dia hidup itu apa? Ada tangisan kan? Iya. Disitulah dia mengenal kehidupan, disitulah dia mengenal suatu masalah. Wah. Kalau dia keluar mengenal dunia tanpa tangis ini pasti bayinya ada masalah. Itulah. Jadi sejak kita sudah digambarkan bahwasanya kalau kita mengenal kehidupan itu pasti mengenal masalah. Tergantung bagaimana nanti kita menyikapinya atau menyikapi masalah tersebut. Oke. Ya. Dan ngomong-ngomong ya Bu, saat ini kondisi Indonesia sedang berada di pandemi COVID-19. Iya, mudah-mudahan segera berakhir ya. Amin. Dari awal bulan Maret ya. Pertengahan ya. Iya, pertengahan Maret sampai saat ini. Oke, ya. Dan apa solusi dari Bu Nurul agar para siswa itu tidak putus komunikasi untuk berkonsultasi kepada BK? Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa memang salah satu layanan yang diberikan BK kepada siswa itu adalah layanan informasi, ada layanan konseling ya. Terkait dengan kondisi Indonesia yang masih dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami menyikapinya dengan menggunakan media yang ada. Memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, ya salah satunya di sini ada aplikasi WhatsApp. Ya, di situ juga ada grup kelas ya. Mulai dari sesuai dengan kelas yang saya ampuh tentunya ya. Kelas 12 IPA sekian sampai sekian, IPS sampai sekian, itu kami bentuk satu grup sendiri ya. Kalau memang nanti ada yang sifatnya ingin menyampaikan secara pribadi, bisa nanti WA secara pribadi juga. Oke, karena ini di masa pandemi harus meminimalisir tatap muka ya Bu. Ya. Pasti tidak selancar dengan tatap muka. Oh ya, ya. Jadi kendala yang Ibu alami selama pandemi COVID-19 ini? Oke ya. Terkait dengan kendala menggunakan media ini ya, kadang-kadang butuh kesabaran juga. Iya, ada yang dia tanya misalnya Bu, contoh ini mau mendaftar ke perguruan tinggi X ya, Bu ini ada persyaratan prosedurnya seperti ini. Saya sudah berusaha menjelaskan, nanti klik ini, masukkan ini, upload ini. Ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan yang saya sampaikan. Diulang lagi, belum paham juga. Itu kadang-kadang yang menguji satu kesabaran ya. Selain itu juga kadang hal yang sebenarnya tidak sulit, tapi dibuat sulit. Ya. Ditanyakan lagi, tapi ya kembali lagi guru BK itu harus setia dan sabar untuk melayani. Ya, nggak boleh marah. Nah, sekarang kan juga masa-masa pendaftaran ya. Oke, ya. Nah gitu ada nggak sih yang ingin ketemu langsung buat agar diperjelas gitu? Oh, yang langsung kepingin ketemu ya, karena kalau mungkin via WhatsApp itu kurang lega gitu ya. Iya benar. Untuk permasalahan seperti itu kepingin ketemu langsung, kami tidak membatasi. Ya. Monggo silahkan hadir ke sekolah ya, karena memang juga saya selaku guru BK itu juga ada kewajiban hadir ke sekolah ya, meskipun ada penjadwalan. Sekali lagi nanti bisa disepakati kita ketemu jam berapa, di mana, dan yang pasti tetap patuhi protokol kesehatan. Artinya ke sekolah juga pakai masker ya kan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, juga nanti tetap ada jaga jarak di antara kita. Hanya jarak fisik ya, bukan jarak hati. Kalau hatinya insya Allah dekat. Iya. Oke, mungkin dari Bu Nurul ada sepenggal kisah yang Ibu alami di pandemi COVID-19 ini, mungkin dari kakak kelas yang ingin daftar dan lain-lain. Ya,
Kalau menurut saya itu memang khususnya untuk anak-anak yang mendaftar ya, mereka itu penuh perjuangan. Wow. Ya, ada yang mulus lancar gitu enggak ya, ada yang sudah maksimal belajar, ada sesuai persyaratan semua dilengkapi, ternyata gagal ya. Nah, ini sekedar kisah aja. Menurut saya segala sesuatu itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Dan ini yang baru kemarin saya alami itu, ada salah seorang ibu wali murid nih ya, telepon, Bu, ini anak saya gagal di SBMPTN. Ya, plan berikutnya adalah daftar ke perguruan tinggi swasta. Ya, nah masalah kan negeri swasta itu yang penting kan bisa mengantarkan ke arah sukses ya. Ya, ibu ini, Bu, ini di perguruan tinggi X ini jadwal terakhirnya adalah besok. Sementara untuk persyaratan legalisirnya belum ada. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ini karena memang saya tadi sudah berprinsip ya, segala sesuatu itu pasti ada solusi. Saya tanya, Bu, ini daftarnya ke perguruan tinggi mana? Ke perguruan tinggi ini, X itu tadi ya. Dan alhamdulillah untuk guru BK mungkin bukan hanya saya ya, bahkan guru BK di seluruh Indonesia itu sudah nge-link dengan beberapa grup guru BK, bahkan juga ada grup yang dijalin dengan perguruan tinggi swasta. Jadi memudahkan ya. Rata-rata perguruan tinggi swasta itu punya hubungan, menjalin hubungan dengan guru-guru BK. Saya tanya, ternyata kok pas sekali. Saya punya grup dengan perguruan tinggi tersebut. Saya coba komunikasikan dengan panitia penerimaan di sana bahwa kendala di murid kami adalah belum legalisir, gimana solusinya. Alhamdulillah tanpa legalisir bisa diterima persyaratannya, ada solusi yang dikirimkan waktu yang lain, dan untuk siswa tersebut bisa lolos diterima di perguruan tinggi swasta yang diminati. Nah, paling tidak kan bisa membantu, ini sesuatu kepuasan yang tidak dinilai dengan materi ya. Bisa ikut lega gitu loh. Kebayang enggak gimana kan paniknya orang tua, ini syarat anak saya belum lengkap, tapi ternyata ketika kita bisa mempermudah, kita bisa memberikan solusi pada orang itu, ada kepuasan tersendiri buat kami. Apalagi ada kabar sorenya, wah alhamdulillah ini sudah diterima, alhamdulillah, ikut senang gitu ya, ikut senang ya. Dan ini tadi kan kita membicarakan tentang permasalahan sekolah ya. Iya. Apakah di BK itu harus curhat tentang masalah sekolah saja, atau mungkin bisa tentang masalah pribadi? Oke, ini berarti ngomong soal layanan konseling ya. Layanan konseling yang ada di sekolah itu ada individu, ada kelompok. Ya. Jadi kalau misalnya siswa itu permasalahan yang mau dibahas, yang mau disampaikan itu sama. Misalnya sama-sama bingung akan melanjutkan kemana, kita sepakati kita adakan layanan konseling kelompok. Tapi kalau misalnya siswa tersebut itu lebih privasi, lebih ke pribadi dirinya, Bu saya ingin ngobrolnya sendiri, ingin konsultasinya sendiri, nggak masalah. Dan ini juga yang dibahas tidak hanya seputar sekolah, seputar masalah belajar, bisa masalah yang lebih dalam, lebih kalau istilahnya anak sekarang mak jelek gitu ya. Iya. Insya Allah yang jelas BK itu bukan memberikan solusi, tapi membantu siswa untuk menemukan solusi. Ya, agar tidak ada ini ya salah pahaman. Oh berarti kalau ada masalah saya tak ke BK aja. Kami nggak memberikan solusi, tapi kami membantu untuk sama-sama kita menemukan solusi. Jadi solusi itu ditemukan dari siswa itu sendiri. Oke. Nah, menurut selaku guru BK ini pernah nggak sih benar-benar dapat pelajaran banget dari seorang siswa yang mungkin wah ini siswanya benar-benar sangat dewasa sekali. Oke, kalau soal pelajaran yang saya dapat ya, ini saya jadi baper nih. Yang jelas saya bersyukur sekali, alhamdulillah ya diberikan Allah amanah sebagai seorang guru BK ya. Karena dari seorang guru BK ini saya justru banyak belajar tentang kehidupan dari siswa. Ya, sekali lagi saya banyak belajar rumitnya hidup itu dari siswa. Nggak kebayang kalau saya setelah tahu si anak ini yang terlihat cakep, rapi ya, dia seorang siswa yang mungkin siswa teladan deh di sekolah ya. Tapi di balik itu, aduh, ada sesuatu yang dialami dia berat sekali ya. Jadi disitulah saya banyak belajar dari permasalahan-permasalahan kehidupan yang dialami oleh siswa yang saya sendiri belum tentu sanggup untuk menjalaninya. Ya, jadi ada hikmah di balik itu ya.
Jadi seru banget ya Bu buat jadi guru BK ini. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Semua itu ada lebih, ada plus minusnya. Mungkin buat Bapak Ibu guru atau pelajaran yang lainnya juga ada keseruan sendiri, bisa mentransfer ilmu matematika, bisa mentransfer bahasa Inggris atau apa, itu memang ada plus minusnya sendiri-sendiri. Oke, ya. Bu Nurul ini kan sudah lama ya untuk menjadi guru BK. Hampir 2005, 15 tahun ya. 15 tahun. Nah, di waktu yang lama itu Bu Nurul sempat mikir nggak sih bosen nih buat jadi guru BK gitu? Bosen ya, insya Allah nggak deh. Nggak ya? Jangan sampai ya. Karena setiap tahun itu kita kan berganti siswa juga ya. Iya. Ganti lagi, ganti yang ini keluar, nanti kita ketemu lagi dengan siswa yang sudah lulus sudah beda momen ya. Seperti kemarin tuh sudah sekian lulusan tahun 2011, ketemu sudah dengan seragamnya yang beda itu, aduh seru sekali. Jadi nggak bosan deh jadi guru BK. Iya. Senang, mungkin bisa menginspirasi yang lainnya ya. Guru BK itu sesuatu deh. Jadi suka dukanya menjadi guru BK itu menurut Bu Nurul apa? Bisa diceritain ke kawan-kawan kelas? Oke, ngomong-ngomong soal suka duka, saya pilih banyak sukanya ada deh. Kalau duka itu tadi kadang-kadang kita merasa apa ya, kalau belum bisa membantu sampai dia berhasil itu kayaknya ada yang kurang gitu loh ya, kurang lega gitu lah. Kalau misalnya kita ketemu siswa dengan permasalahan seperti ini, aduh kenapa ya saya nggak bisa gitu, nggak bisa merubah dia. Memang kewajibannya bukan merubah ya, cuma kadang kepuasannya itu kurang, ada beban kalau misalnya belum bisa melihat si A ini kembali baik, si A ini bahagia gitu, belum, itu dukanya. Tapi kalau sukanya banyak sekali, senang sekali bisa mengantarkan siswa-siswi itu sukses sesuai dengan apa yang diciptakan ya. Itu kesenangan yang tidak terbayarkan dengan materi mungkin ya. Oke, kalau begitu mungkin ada kalimat atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada kawan kelas? Oke, terkait dengan BK ya, bimbingan konseling di SMA khususnya, ini buat seluruh siswa di seluruh Indonesia ya, khususnya di SMA Negeri 1 Mojosari. Tentang BK, bimbingan konseling itu bukan sesuatu yang harus kalian takuti. BK adalah sahabat siswa dan BK ada untuk kalian semuanya. Ya. Oke, jadi kawan kelas jangan pernah takut ya. Ya, silakan. Ya. BK itu harus kalian ajak teman ya Bu ya. Welcome to BK. Iya. Ya, BK adalah sahabat siswa. Karena di sana BK pasti akan membantu kalian. Insya Allah seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Nurul sudah sama-sama ya, saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di VUS TV ya. Oke, kalau begitu saya Yolanda pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.